Guys, jadi saya tuh lagi bikinin loh bubur ketan hitam. Wah, ini bikinnya di instant pot. Instant pot tuh apa ya? Kayak instant cooking gitu deh. Lihat dong, ini tuh cuma 1 jam masak di sini dan ini nggak pakai rendem-rendem. Wah, sayangnya ini nggak pakai pandan karena nggak punya pandan. So diganti vanila sama kayu manis. Tapi tetap enak banget, tadi udah nyobain sih. Jadi ini saya masak sekitar 30 menit. Salah deh, totalnya sih 1,5 jam ya masak. Pertamanya 45 menit, terus baru dimasukin gula, nambah lagi 45 menit. Dan jadi deh, nggak usah diaduk-aduk. Ini kayaknya mau dikentalin sedikit lagi, jadi dilanjutin masak. Ini tinggal, ini pakai instant pot nih, enak banget. Tapi saya kurang suka pakai ini karena ngabisin tempat. Terus juga kalau masak harus banyak. By the way, ini ribet banget. There you go. Oke. Assalamualaikum. Hari ini saya mau ngebahas satu hal yang lagi booming banget atau saat ini kita lagi hadapi bersama. Dari ujung dunia manapun kita sedang ditimpa oleh musibah ini. Hari ini saya mau ngebahas tentang coronavirus di Yunani. Kenapa saya bahas ini? Karena ternyata banyak juga permintaan yang minta saya ngevlogin soal gimana sih coronavirus di Yunani. Jadi banyak yang penasaran. So hari ini saya sempetin deh bikin vlog ini. Mudah-mudahan berkenan, mudah-mudahan menambah wawasan atau menambah informasi tentang coronavirus di belahan bumi lain selain Indonesia. Sekarang kita akan bicara soal COVID-19. Sebenarnya COVID-19 itu adalah kependekan dari Coronavirus Disease 19. Co stands atau untuk corona, V untuk virus, D untuk disease, dan 19 adalah 19 atau tahun ditemukannya virus ini, yaitu 2019, tepatnya Desember 2019 di Wuhan, ibu kota provinsi Hubei di Cina. Sebelum saya masuk tentang gimana sih COVID-19 di Yunani, jadi seperti yang kita ketahui bersama ya, COVID-19 ini ditularkan melalui kontak langsung dan juga kayak small droplets gitu, melalui batuk atau kita sneezing, dan kadang juga saat kita berbicara, kan kalau kita berbicara tuh kadang ada yang muncrat-muncrat. Nah, hati-hati sama itu. Dan gimana sih sebenarnya pencegahan terbaik untuk melawan si COVID-19? Yang pasti kita harus punya immune system yang bagus, makanan yang bergizi, makanan atau minuman yang bergizi yang sehat, lalu juga kalau bisa social distancing, jaga jarak sama orang, nggak usah pergi kalau nggak perlu-perlu banget, jadi kayak semacam mengisolasi diri. Lalu cuci tangan kalau dari mana-mana, cuci tangan. Ternyata cuci tangan dengan sabun itu jauh lebih baik dari menggunakan hand sanitizer. Ini saya baru tahu, dan menurut saya sih kecuali kita lagi pergi di mana-mana dan tidak menemukan air dan sabun, ya mendingan kita menggunakan air dan sabun daripada hand sanitizer. Dan juga kalau misalnya kita ngerasa batuk atau sneezing gitu, jangan lupa ditutup, tapi jangan menggunakan tangan kayak gini nih, tapi menggunakan ini gitu. Walaupun sebenarnya cara yang menurut saya lumayan lebih maksimal sih dengan memakai masker, but in case masker susah didapatkan, ya paling preventif misalnya punya shawl, pakai shawl, atau minimal pakai siku kita. But anyway, saya nggak akan mau lanjut soal COVID-19, itu adalah urusan untuk yang lebih ahli.
lebih baik dengarkan yang ahli, yang tahu bener-bener soal si COVID-19. Jangan kita dengarkan pendapat atau artikel atau hanya sharingan WhatsApp yang entah sumbernya dari mana. Jadi I know kita semua sama-sama susah, tapi tetap positif. Anyway, saya akan masuk ke pembahasan utama tentang COVID-19 di Yunani. Saya punya kayak contekan karena ada angka-angka dan saya nggak mau meleset. Oke, jadi gimana sih COVID-19 di Yunani? Hingga saat ini sudah ada 1.735 kasus terkonfirm. 1.735 kasus. Lalu dengan ini berarti ada 161,78 kasus per 1 juta orang. Yang sudah sembuh ada 70 orang dan yang meninggal ada 76 orang. Itu di seluruh Yunani. Sedangkan di Kreta, di Crete Island tempat saya tinggal, ada 11 kasus yang sudah dikonfirmasi dan 1 orang meninggal. Dan yang meninggal itu adalah warga negara Jerman. Melihat dampak COVID-19 yang sangat besar, akhirnya pemerintah Yunani tanggal 23 Maret kemarin akhirnya memberlakukan lockdown. Walaupun menurut saya sih nggak lockdown banget gitu. Tapi mungkin mereka memberlakukan ini karena melihat sudah semakin tinggi penyebaran dan juga melihat gimana sih akhirnya kasus di Italia dan sekarang di Spanyol yang benar-benar kayak tidak terkontrol gitu loh. Akhirnya kalau menurut saya pemerintah Yunani ini lumayan cukup sigap, tapi ya balik lagi tergantung orangnya. Nah, apa sih langkah-langkah yang diambil sama pemerintah Yunani dalam memerangi si Mbak Corona ini? Saya kalau manggil Mbak Corona. Yang pertama adalah diperbolehkan untuk keluar dari dan ke tempat bekerja. Jadi nggak ada lagi tuh yang namanya nongkrong-nongkrong habis kerja. Jadi kalau misalnya kerjanya jam 7, pulang jam 5 ya let's say berangkat jam 6, pulang jam 6. Hanya seperti itu boleh keluar dan masuk. Lalu yang kedua, saat ke apotik atau ke dokter. Yang ketiga, saat ke supermarket atau ke pasar, untuk misalnya supermarket yang tidak memberlakukan delivery. Jadi saya kemarin ke supermarket nih sama Brian ya. Jadi saat kita mau masuk ke supermarket, kita harus nunggu dulu di luar karena kita akan dapat kayak kartu gitu loh. Jadi mereka membatasi, saya lupa berapa ya, mereka membatasi sekian orang untuk masuk ke supermarket tersebut, jadi nggak terlalu padat. Bahkan saya lihat ya, kalau di supermarket yang saya datangi sama Brian saat itu, kita tuh nggak perlu antri di luar, jadi kita hanya nunggu sebentar lalu dapat kartu. Tapi di salah satu supermarket tuh sampai antri panjang banget di luar. Dan saat kita ngantri, misalnya kita nimbang sayuran atau apa gitu ya, ada jaraknya 1 meter. Lalu saat kita antri di kasir pun ada jaraknya juga. Kalau nggak salah sekitar 1 meter, 1 atau 2 meter, saya lupa. Tapi saya ada videonya. Jadi benar-benar kelihatan upaya untuk social distancingnya sih. Dan entah apa ini misalnya bekerja atau efektif, walau alam. Tapi menurut saya it's a good thing karena at least udah ada effort dari government. Sekarang lagi-lagi tinggal gimana warganya yang nurut atau enggak. Nah, apalagi sih yang diperbolehkan saat lockdown ini? Yang keempat adalah ke bank. Ke bank adalah salah satu hal yang esensial. Jadi bank, pos polisi, of course rumah sakit, sama kantor pos itu buka. Of course supermarket. Restoran pun buka, tapi tidak boleh makan di restoran, jadi hanya boleh take away atau delivery. Lalu selanjutnya yang kelima adalah menolong orang yang kesusahan. Yang keenam, ini nih yang agak aneh menurut saya. Jadi kita tuh boleh
dalam lockdown ini ke event, ini loh, ke event yang sudah mendapatkan izin seperti pernikahan, ya kan, pembaptisan dan pemakaman. Katanya sih as long as event ini mendapatkan izin dari setempat, dari misalnya polisi setempat, ini diperbolehkan. Tapi kan aneh banget ya, tetap aja namanya kerumunan gitu. Anyway, dan yang terakhir kita boleh melakukan ini saat lockdown adalah berolahraga atau jalan-jalan pagi atau sore sama anjing kita. Jadi walking our pet gitu. Terus atau misalnya jogging sekitar rumah, sekitar 1 atau 2 atau 5 km mungkin boleh squatnya, as long as lagi individual. Kan kalau misalnya kita jogging itu kan kita hanya sendiri kan, dan kita hampir tidak mungkin berinteraksi dengan orang lain, dan itulah yang diperbolehkan. Nah, terus kalau misalnya ada yang melanggar gimana? Jadi setiap pelanggaran itu setiap orang akan didenda 150 euro. Nah, kalau misalnya berkumpul sampai 10 orang, setiap orangnya akan didenda 1000 euro. Lumayan banget. Tapi hal-hal yang diperbolehkan itu kita bisa keluar atau kita bisa menjalankan kalau kita melakukan ini. Jadi ada syaratnya juga nih. Jadi kita bisa melakukan 7 hal itu kalau kita punya dokumen-dokumen di bawah ini. Ada dua cara. Pertama, mengisi dokumen namanya Form B, dan kita harus bawa itu. Oke? Jadi ini di Form B ini ada nih keterangan ini apa, kita mau kemana, namanya siapa, seperti itu ya. Terus opsi kedua adalah dalam kertas kosong kita nulis pakai tangan, ditandatangani alasan kita untuk bepergian saat itu. Dan opsi ketiga adalah dengan ngirim SMS ke nomor 13033 dengan format nama awal, first name, last name, alamat, terus berapa orang yang akan bepergian, lalu alasan bepergian. Lalu juga sepengetahuan atau sepenglihatan saya di sini di Crete Island, khususnya di Hanya, ini kan tempat turis banget nih ya. Jadi setelah perpu atau peraturan pemerintah itu turun saat saat 23 Maret itu juga diturunkan bahwa hotel-hotel harus tutup, Airbnb nggak boleh nerima tamu. Jadi nih di sini nih banyak banget hotel-hotel dan Airbnb yang ya udah nggak bisa nerima turis, padahal bulan April adalah bulan dimulainya turis-turis terutama ya dari Eropa Utara itu ke sini, Eropa Barat yang bagian utara, Eropa yang kaya itu ke sini, ke Crete, ke Hanya untuk liburan. So sekarang nih bulan April tapi sepi banget, dan kalau bisa dilihat sih jalanan biasanya tuh rame banget gitu ya, sekarang tuh sepi. Which is good karena at least mereka nurut gitu. So itu dia sedikit sharing saya soal COVID-19 di Yunani. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit gambaran tentang gimana sih COVID-19 di Yunani. Akhirnya semoga kita semua sehat, semoga kita semua bersama bisa memerangi, bisa menang terhadap perang ini, terhadap perang dengan COVID-19 ini. Sekarang udahlah, nggak usah mikirin ini, mikirin itu, pemerintah ini, pemerintah itu, pemerintah nggak jalanin ini, gubernur nggak jalanin ini. Udahlah, semua itu tuh nggak usah dipikirin. Yang penting tuh kita yang penting tuh kita jalanin diri sendiri, jalanin apa yang kita yakin bisa mencegah si COVID-19 ini. Makan yang bergizi, lalu social distancing, jaga jarak, nggak perlu keluar kalau nggak perlu. Dan saya tahu banget gimana susahnya cari nafkah
saat COVID-19 ini. Semoga yang misalnya pendapatannya benar-benar menurun atau bahkan misalnya ternyata tidak mempunyai pendapatan saat COVID-19 ini, mudah-mudahan dimurahkan rezekinya, mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang lebih banyak, melimpah, semoga berkah. Insya Allah sebentar lagi Ramadan. Pokoknya semoga semuanya baik-baik aja, semoga kita menang dari si COVID-19 ini. Segitu aja, terima kasih udah nonton vlog saya kali ini, vlog singkat soal COVID-19 di Yunani. Terima kasih dan tetap semangat semuanya. Assalamualaikum.